An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini langsung dari Rasulullah, bima yarwihi an rabbih, dan Allah dan Rasulullah meriwayatkan hadis ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini hadis qudsi. Qala, lalu ia berkata, Inna Allah kataba hasanati wa sayyi'ati, sesungguhnya Allah itu mencatat kebaikan dan keburukan. Maka jangan remehkan ya, kita yang jalan dari masjid dicatatkan oleh Allah. Karena ada sebuah hadis Nabi, ma min 'abdin yakhruju min baitihi, tidak ada seorang hamba yang keluar dari rumahnya kemudian berangkat ke masjid, apa kata Allah? Illa kana lahu Allah, kebagian itu ada telapak kaki, yang telapak kaki itu satunya mengangkat derajat, satunya menghapuskan dosa. Tadi yang jalan ke masjid baik dengan kaki, baik dengan mobil, baik dengan motor, itu diangkat oleh Allah satu langkah, diangkat, dihapuskan dosa satu. Walaupun yang lain manusia nengoknya biasa saja, masjid baik, tapi urusan dengan kamu dijawab kita dengan ya, masjid baik sekian tunjuk lagi, tapi urusan dengan kamu, urusan dengan Allah, urusan kau dengan selesai atau jadi urusan kita dengan Allah. Catatan yang hadir majelis ini dengan ilmu dicatat oleh Allah. Ya, seperti yang sering saya sampaikan, duduk mendengarkan ilmu itu lebih baik daripada 1000. Maka dia pernah salah 1000 rakaat ngaco, pernah baca lagu ya. Tapi duduk di sini kopi dapat, nyender baca, selonjoran bolong. 1000 rakaat, ya, 1000 rakaat. Belum lagi, ya, itu tadi sholat subuh, sholat qobliyah subuh, sholat tahiyatul masjid, ada yang sempat baca Quran, ya Allah. Itu dicatat, kita ada yang lewat. Masalah warna baju dan urusan putih. Bumi sesungguhnya tidak diurusan, tapi amalan-amalan baik ini dicatat oleh Allah. Begitu juga amalan buruk ke masjid dicatat oleh Allah ke masjid. Mari secara dicatat. Maka jangan remehkan, jangan remehkan apapun. Ya, apapun sebenarnya banyak yang nanti sesuatu. Maka dalam pilpres saja termasuk itu. Makan duit rakyat dicatat, tadi obatlah, ya, kampanye pakai duit rakyat dicatat, tadi kita, apa baik? Ini kita ada aparat yang duduk di sini. Ini kalau tidak netral dicatat oleh Allah. Apa baik? Maka hati-hati. Semuanya dicatat oleh Allah. Jadi imam dan Quran yang sangat dengar dicatat. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Yang berbuat baik dicatat, yang berbuat jahat pasti dicatat. Kayak imam menangguhin. Nah, tapi hebatnya Allah bukan mencatat sesuatu yang cuma baru, yang bukan yang mencatat sesuatu yang sudah pasti dilakukan. Ini ada hadis Nabi. Wa in hamma biha fa'amila faman hamma bi hasanati falam ya'malha katabahu Allah indahu hasanah. Siapa yang punya keinginan berbuat baik falam ya'mal biha, tapi belum melaksanakannya, katabahu Allah indahu hasanah, walaupun belum mengamalkannya dicatat satu kebaikan. Ada ketua bangsa
sponsor. Niat jangan bantu aku, menunjuk tangan. Malah belum tentu. Makanya sering-sering niat lagi. Masakan aku yuk kepikir mananya ada fakir miskin orang menunjuk timur ini. Bercari di jalan tapi kok musuh ini belum ketemu harga timur itu tadi apa yuk? Itu tadi kata. Ada di sini mereka campur yang menunjuk aku lagi. Walaupun kaget itu itu yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana hadisnya? Baca ini. Buka halamannya muter-muter. Nah, ini ada satu riwayat. Allah Ta'ala yaqulu lil hafadh yaum al-qiyamah. Nantinya hari kiamat Allah memerintahkan mencatat amalan. Uktubu li abdi kana wa kana min al-ajr. Tolong tulis untuk hamba ini ya kebaikan ini 1, 2, 3 pahala dicatat. Wa yaqulu ya rabbana lana fadhalika min wa la fi sahibati. Wahai ya Allah, wahai Tuhanku, seingat aku dia tidak pernah melakukan ini. Apalagi dalam catatan dan hati dalam catatan yang dia melakukan ini. Ayatullah Ta'ala innahu nawamu, tapi dia latih niat. Dia walaupun belum melakukan, dia latih niat. Hadis yang berikutnya, innahu yuqta bil abdi yaumil qiyamah wa yudfa'u lahu kitabun fa yaqutu bi yaminihi. Nanti di hari kiamat seorang hamba menerima buku catatannya dari kanan bagi yang baik. Fayajidu fihi ajran wa jihadan wa sadaqah. Di dalam catatan itu ada yang buat dia aneh. Kenapa? Ada catatan haji, ada catatan jihad, ada catatan sedekah. Wa man fa'alaha dan dia tidak melakukannya. Wa yaqulu hadza laisa fi kitabi. Lalu dia ngomong, ini bukan buku aku. Aku bukan buku aku. Fa inni ma fa'altu syai'an min dzalika. Aku belum haji ya Allah. Aku belum jihad ya Allah. Aku jalan sedekah. Yang ada orang yang boleh menerima sedekah terus. Nah, dia sudah. Kalau yang PKS itu sering banget. Ya kan? Ini ada nomornya tidak haji, tidak sedekah, tidak malam-malam bukan tidak pahala. Apa kata Allah kepada hamba yang kaget itu? Aku belum haji ya Allah. Aku tidak bersedekah ya Allah. Wa yaqulu Ta'ala, kalau Allah berfirman kepadanya, ada kita bukan ini benar-benar buku kamu. Kenapa? Anaka ishtaq umran tawilan, karena kau hidup umur panjang. Wa anta taqulu, dan kamu senantiasa berkata, lau kana lima lun hajatu minhu, kalau aku punya harta aku nak haji. Lau kana lima lun hajatu minhu, kalau aku punya duit, kalau aku punya harta aku nak bersedekah. Fa araftu dzalika min sidqi niyatika, dan aku tahu kau mengucapkan itu dengan tulus. Wa apa juga bahwa pada dikatakanlah maka aku di pahala itu adalah kau belum melakukan. Ada yang niat Ramadan aku nak khatam Quran. Sebelum Ramadan mati itu dia niat khatam Quran sudah dicatat oleh Allah. Maka niatan dia akan belum mati. Itu akan dia banyak mengurangi ini. Mengurangi tinggal di DPR. Maka ada hadis yang lain, niatul mati ablahu min amalihi. Niat itu lebih dulu cepat sampai sebelum dia berbuat. Niat itu lebih dulu sampai sebelum dia berbuat. Kalau diikuti kepikirannya habis ngaji kita buat nasi goreng yang lagi ayo kita buat itu sampai di rumah lu ya tidak buat dan dia mengucapkan dengan sungguh-sungguh, maka ini dapat pahala. Makanya itu banyak nyata walaupun tidak ada membuat. Banyak nyata walaupun tidak berbuat. Masya Allah. Mana jamaah pengajian muntah. Nah ini kayak ibu dimuliakan oleh Allah, jangan meremehkan Nabi sendiri. Ini yang ngomong Nabi bukan caleg. Ini yang ngomong Nabi
bukan pilpres. Ya, ini yang ngomong baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi ngomong? Kenapa Allah memberi kita motivasi seperti ini? Biar di otak kita ini hal-hal yang baik lah. Jangan pagi-pagi ini hanya lalu keluar rumah. Bukan nemu juga. Tahu itu. Pagi-pagi ada subuh dan anak bobo. Pagi-pagi ya baru bangun tidur. Lana hujan ada. Pagi-pagi hal yang baik. Pagi masih baru subuh. Ya, ketika kalau tidak baca Quran, dengar orang baca Quran. Lagi mawar baca, aku nak dengar. Kenapa? Kata Nabi, Al-Qari was-Sami syarikan fi ajri. Yang baca, yang dengar dapat pahala, sama pahala. Tidak kurangi bagian kaki mawar. Yang belum bisa baca Quran, duduk dengerin. Ini ledak pisau, ledak galak, macam ledak kaca. Lebih parah lagi, dengar orang baca Quran luar. Ada yang jadi, boleh tadi, apa ini terus yang boleh. Macam ada baca, dengar ada dana, ini repot kita model-model ini. Ya. Makanya itu dimuliakan oleh Allah. Ayo, ini Allah sudah ngasih motivasi ke kita tentang apa? Tentang kita jangan sampai tidak punya keinginan berbuat. Ini kadang-kadang seorang anak tidak berpikiran hari ini nak belikan aku buku-buku. Ya, tidak berpikir padahal ayo aku yang menjadi keinginan apalagi buku-buku dekat. Ya. Walau tidak tiap hari minimal seminggu sekali. Tidak berpikiran. Pikiran warna apa? Ya. Nah, lalu bagaimana Pak? Wa in hamma biha fa'amilaha. Kalau berniat dicatat oleh Allah satu kebaikan, maknanya dia sudah niat, kemudian dia melaksanakannya. Maknanya kata Allah indahu asyra hasanah. Allah catat dia 10 kali lipat. Ila sab'ini alfi dhifrin, bahkan sampai 700 kali lipat. Ila am'afin katsirah, bahkan lebih daripada 700 kali. Tuh, yang tadi niat ke masjid tahu-tahu isi satu kebaikan. Pahala ke masjid satu kebaikan. Ya. Yang tidak ke masjid Allah catat satu sholat tadi dikali 10 itu minimal. Dikali 10 berarti balik ini seperti sudah 10 kali sholat. Maka besok subuh bersalah lagi. Ini bolo hitungan kadang-kadang maksudnya itu setiap satu amal kebaikan itu pahala seperti 10 kebaikan. Ya, Masya Allah. Ibu-ibu bapak yang ajak istrinya, woi pahala ada. Pahala baca Quran. Kalau baca Quran lebih dahsyat lagi. Di dalam kitab An-Nasihat Dunia, baca Quran yang dipahalai 10 kali lipat itu kalau kata Sayyidina Ali, seperti yang ada dalam kitab An-Nasihat Dunia yang ditulis oleh Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Baca Quran yang satu hurufnya 10 itu kalau bacanya satu di luar sholat dan dalam kondisi tidak bersuci. Kayak mawar naik motor, habis ketut selama naik motor itu Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana tashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati wal ardh ar-rahmanu 'ala lahu samawati lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa ma bainahuma wa ma tahta al-thara ar-rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Terus yang begitu-begitu ya, ibu-ibu apa yang terjadi? Satunya 10 kali
Lalu kalau dalam sholat mana? Dalam sholat pasti posisi sudah pasti berdiri. Kalau sholat maka satu wudu 100 kali. Mana yang sholatnya duduk? 50 kali. Saat kalian keluar sholat dalam kondisi posisi kata Sayyidina Ali 25 kali lipat berurut. Yang ngomong Sayyidina Ali. Kan Ali yang lain kan Sayyidina Ali. Apa Ali? Mau Ali kan? Kalau mau beliau kadang dia. Itu yang ngomong. Jadi satu huruf 10 kali lipat itu kalau majunya pada di luar sholat dan dalam kondisi tidak bersuci. Apa ibu-ibu, mama ustaz kami yang lagi haid ini, kalau ada wiridan yang memang menjadi amalan hari-hari, jadi wiridan menurut Nawawi, menurut Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi tidak jadi masalah. Masakan ibu setiap zuhur baca qul 100 kali, Al-Falaq 3 kali, misalnya 30 kali, An-Nas 30 kali. Walaupun lagi haid, walaupun lagi baca Quran, boleh. Karena sesuatu yang sudah jadi wirid. Apa beda zikir sama wirid? Apa beda zikir sama wirid? Wirid itu zikir sesuatu yang sudah jadi kebiasaan, itu namanya wirid. Ini kadang-kadang kita tidak bisa bedain apa wirid berzikir. Isi wirid itu zikir. Wirid itu zikir yang menjadi kebiasaan. Nah, habis sholat ada wirid, ya, yang dibaca adalah zikir. Kenapa disebut wirid? Karena sering dibaca setiap waktu itu. Maka kalau punya amalan yang sering dibaca, jadinya namanya wirid. Wirid aku ini tak kita baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Aku tak sedekah. Om itu sedekah. Main-main dong, enggak malah yang sesuatu. Ya, wirid. Ini subhanallah. Nah, sesuatu yang mau baca terus namanya wirid. Yang dibaca itu namanya zikir. Ya. Ustaz, aku tidak dibaca lagu, tapi punya kebiasaan setiap kita ngomong itu 5.000, itu 10.000, itulah wirid namanya. Sesuatu yang sering hidup itu namanya wirid. Wirid artinya. Nah, pesan ulama jangan sampai yang dulu kita kata wirid. Napa? Man laisa lahu wirdun wa huwa wirdun. Siapa yang tak punya wirid maka dia monyet. Dia yang ngomongkan aku. Tengok apa asli wirid modulnya. Ya. Itu wirid yang dibacanya namanya zikir. Aku yakin kenapa Ustaz asli lepak ini yang asli kita tuh wirid terus dia dan langsung aja bukan hadis siapa ulama tadi man laisa lahu wirdun fa huwa wirdun. Sampai ada kata wirid. Kalau wirid aku apa? Bantu istri di rumah. Ibu-ibu wiridnya apa? Masak, bersih rumah. Itu wirid. Itu kan amalan baik kan? Jadi sesuatu yang jadi kebiasaan namanya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sampai sini dulu. Ini hadis masih panjang. Bagaimana kalau ada orang yang berniat jahat, lalu tidak jadi ngamalkannya? Atau orang yang jadi niat jahat dan ada orang yang jahat jadi ngamalkannya? Mana? Nanti kita bahas pada pertemuan yang berikut. Ya, ini jalan jam 6. Ya. Jadi kaki kesiangan dulu. Jadi sampai sini dulu. Maka motivasi hadis kali ini pokoknya setiap hari dulu mami ini jangan ada kaki terdetik berbuat. Ya, jangan ada terdetik saja dapat pahala apa tadi? Dan mohon maaf. Alam kurang ajar ini dan berbuat baik tidak akan kita tidak ada setiap hari kita itu. Maka kita berharap ya Allah kalau aku ada akan pengen bangun mau niatkan yang sudah punya hati bangun dunia dia dapat pahalanya lebih banyak daripada sekedar kali ini bela atau masalahnya tidak pantas dari suami tadi namanya mulut dia kita ngomong kadang-kadang meluncur dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kata
senantiasa punya niat-niat yang baik dalam kehidupan kami. Yang sakit di antara kami sembuhkan ya Allah. Yang punya kesulitan di antara kami lapangkan ya Allah. Yang punya keinginan buruk di antara kami ya Allah, jatuhkan keinginan buruknya ya Allah. Ganti dengan keinginan yang baik. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.